Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali di dalam Bina Iman SMP Kristen Aletheia Malang. Pagi hari ini Bina Iman kita di bawah terang tema kerendahan hati. Teks firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama hari ini adalah Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat 14. Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Anak-anakku sekalian, melalui teks yang kita baca sudah sangat jelas bahwa Tuhan memberikan perumpamaan. Ada dua orang di sana disebutkan oleh Tuhan Yesus. Yang satu itu orang Farisi dan yang satu adalah pemungut cukai. Nah, banyak dari kita ketika membaca kitab suci, membaca Alkitab, bertemu dengan kata orang Farisi dan ahli Taurat, kita langsung mencap kedua jenis orang ini adalah orang yang salah, tidak benar. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Karena baik itu orang Farisi dan ahli Taurat, mereka adalah orang yang mencoba menjaga kemurnian ibadah mereka di hadapan Allah dengan mentaati hukum Taurat. Apa yang dikatakan oleh si orang Farisi dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu benar. Ketika dia berkata bahwa dia bukan perampok, memang benar. Ketika dia berkata dia bukan orang lalim, memang benar. Ketika dia berkata dia bukan seorang pezina, memang benar. Ketika dia berkata bahwa dia bukan seorang pemungut cukai, memang benar. Memberikan 1/10 dan berpuasa 2 kali seminggu, itu memang benar. Itu dilakukan. Tetapi hal yang perlu diperhatikan dan digarisbawahi adalah ketika dia berkata, "Dan aku tidak sama seperti pemungut cukai ini." Nah, hal ini yang perlu digarisbawahi. Ketika dia mulai menganggap orang lain lebih rendah dan berdosa dari dirinya, dia mulai merendahkan orang lain. Nah, hal yang menarik adalah mengapa kok harus pemungut cukai? Kenapa bukan perampok mungkin? Atau orang yang kenapa kok harus pemungut cukai?
Nah, latar belakang dari pemungut cukai ini adalah, anak-anakku, kalau kita ketahui, pemungut cukai itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang Israel untuk menarik pajak dari orang Israel juga. Jadi sebenarnya pemungut cukai itu bisa dikatakan sebagai kaki tangan dari orang Roma untuk menarik pajak dari sesamanya atau dari bangsanya sendiri. Sehingga bagi orang Israel pada waktu itu menjadi pemungut cukai adalah pengkhianat bangsanya sendiri. Sehingga mereka mensejajarkan para pemungut cukai itu dengan golongan orang yang berdosa. Nah, apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini ketika dia berkata, Tuhan, aku mengucap syukur, itu baik. Aku tidak seperti perampok, memang benar, dan itu baik. Aku bukan seorang pezina, itu benar dan itu baik. Memberikan 1/10 dan berpuasa, itu baik. Tapi ketika dia berkata, aku tidak sama seperti pemungut cukai, itu yang menjadi hal yang ingin Yesus ajarkan pada orang-orang pada waktu itu. Kerendahan hati itu bicara tentang bagaimana kamu memandang sesama. Kebanyakan dari kita, anak-anakku, termasuk saya sendiri, seringkali juga jatuh di dalam bagian. Ketika kita memiliki hal-hal yang lebih dari orang lain, maka kita mulai menganggap orang lain itu tidak setara dengan kita. Kalian yang memiliki kemampuan IQ, kepintaran, kecerdasan yang di atas rata-rata, bagaimana dengan sikap kalian ketika bertemu dengan temanmu yang memiliki rata-rata di bawah kalian? Apa yang ada dalam pikiran kalian? Apa yang ada dalam di hati kalian? Kalian yang memiliki skill, kemampuan memainkan alat musik atau bermain sepak bola, bermain basket, itu lebih hebat dari teman-temanmu. Apa yang kalian lakukan? Apa yang ada dalam hati kalian ketika kalian bertemu dengan temanmu yang tidak sejago kalian, tidak sehebat kalian? Kerendahan hati itu adalah sikap hidup kita, anak-anakku. Ketika kalian mulai memandang rendah orang lain, orang yang tidak sehebat kalian, tidak sejago kalian, maka hati-hati. Kalian menempatkan diri kalian itu lebih tinggi dari mereka. Hati-hati. Tuhan berkata di teks bagian akhir, barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa engkau dan sesamamu itu sama. Jadi janganlah sombong. Miliki sikap rendah hati dengan cara memandang orang lain. Orang yang tidak sehebat atau sejago kita, tidak secerdas kita, tidak sepandai diri kita, rangkullah mereka. Hidup dengan baik dengan mereka. Jangan dimusuhi, apalagi dianggap remeh, dianggap kurang baik, dianggap tidak setara, dan kita mulai membeda-bedakan. Kita hanya berteman dengan orang-orang yang menurut kita itu sama dengan kita. Sementara teman-temanmu yang di bawah rata-rata mulai kalian jauhi. Firman Tuhan pagi hari ini berkata bahwa sikap hidup orang Kristen adalah memandang orang lain itu sama dengan diri, setara dengan diri. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk melihat orang lain dengan baik.
seperti yang Yesus ajar. Tuhan menolong kita pagi hari ini. Selamat belajar, selamat menjadi anak-anak Kristen yang baik, yang memiliki pemahaman yang benar. Mari kita memandang sesama kita dengan baik. Kiranya Allah menolong kita hari ini dan ke depan untuk melakukan firman setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kemurahan dan anugerah. Terima kasih firman yang boleh kami baca dan renungkan ini. Tuhan tolong kami. Tuhan kasihanilah kami, orang-orang yang berdosa. Karena seringkali kami memandang orang lain lebih rendah dari diri kami. Kami menganggap diri kami itu jauh lebih hebat dari mereka. Tetapi pagi hari ini kami ditegur melalui firman. Tuhan, kasihanilah kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk boleh melakukan. Demi Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat belajar anak-anakku. Tuhan memberkati.